Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel pembelajaran Baimi. Oke, kali ini anak-anak kita akan belajar rangkuman indahnya keragaman di negeriku. Tema 7 kelas 4 semester 2. Jadi ini nanti saya bagi dua videonya, karena nanti kalau saya fullkan terlalu panjang. Jadi ada part 1 dan part 2 di tema 7 ini. Oke, sebelum kita mulai, mari kita membaca berdoa. Dari yang saya sampaikan bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Berdoa, mulai. Oke anak-anak, siap ya. Ini nanti kumpulan rangkuman, ada bahasa Indonesia, terus PKN, IPS, dan lain-lain ya. Oke, di sini ayo kita mulai. Kalian siap? Nah, tema 7 ini kita akan membahas yang pertama bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan sosial, PKN, seni budaya dan prakarya. Setelah itu ilmu pengetahuan alam. Nanti kita bagi sampai di ilmu pengetahuan sosial bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan sosial. Nanti di video yang kedua yang tema 7 nanti kita membahas pendidikan kewarganegaraan, seni budaya dan prakarya, membahas 3 dimensi, terus anyaman. Ini macam-macam gaya dan penjelasan mengenai gaya untuk materi IPA-nya ya. Oke, kita lanjut di bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini kita di tema 7 itu adalah cerita. Cerita, apa itu cerita? Cerita adalah tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya suatu hal, peristiwa, kejadian, dan sebagainya. Cerita adalah karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman, atau penderitaan seseorang, kejadian dan sebagainya, baik yang sesungguh-sungguh terjadi maupun yang hanya rekaan belaka. Nah, berikut ini macam-macam cerita. Yang pertama ini ada cerita fiksi. Nomor 2, cerita fabel. Mohon maaf ini typo, ini sebenarnya cerita fabel. Nah, ini cerita rakyat, cerita legenda. Nomor 5 ini cerita pendek atau cerpen. Nomor 6 ini novel. Novel itu apa? Ada yang tahu tentang novel? Nah, novel itu kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku. Itu menurut KBBI pengertian novel ya. Oke, kita lanjut di slide selanjutnya. Nah, penjelasan ini cerita fiksi ini, yang pertama tadi cerita fiksi, cerita yang benar-benar terjadi, yaitu realitanya sesungguhnya diceritakan kembali, itu namanya cerita fiksi. Yang kedua ini ada namanya fabel, atau cerita yang menggambarkan kehidupan hewan yang berperilaku seperti manusia untuk menyampaikan pesan moral terkait perilaku manusia tersebut. Itu namanya fabel atau cerita tentang kehidupan binatang. Nah, nomor 3 ini cerita rakyat, cerita yang disampaikan secara turun-temurun, secara lisan atau anonim, yang bersifat anonim. Nah, cerita rakyat ini misalnya cerita yang ada di daerah tersebut memiliki cerita ini. Nah, disampaikan kepada anak-anak, terus anak-anak menyampaikan kepada adiknya atau secara keberlangsungan terus menerus, itu namanya cerita rakyat. Nah, nomor 4 ini ada legenda. Legenda itu cerita rakyat yang dihubungkan dengan tokoh sejarah, dibumbui dengan kesaktian tokoh-tokohnya.
dan dianggap benar-benar terjadi. Umumnya cerita ini tentang asal mula terbentuknya suatu tempat. Ya, legenda itu misalnya ada tokoh yang memiliki kesaktian khusus di tempat daerah tersebut. Nah, legenda itu cerita rakyat yang berhubungan dengan masa lalu atau sejarah, tokoh sejarah seperti itu ya. Oke, nomor 5 ini ada yang disebut dengan dongeng. Cerita yang menghibur dan mengandung nilai pendidikan, penuh khayalan dan cocok diceritakan kepada anak-anak. Nah, dongeng ini biasanya dibacakan sebelum tidur ya, karena bisa nyaman ketika mau tidur dan bisa berhayal, ya, penuh khayalan dan cocok diceritakan kepada anak-anak. Ya, biasanya sebelum tidur ada yang biasanya di film-film itu anak-anak membaca dongeng, orang tuanya membacakan dongeng. Nah, nomor 6 ini bermain peran. Yang dimaksud bermain peran ini adalah usaha memecahkan masalah melalui diskusi, peragaan, analisis, dan pemeran dengan cara menghayati peran yang dibawakan dengan emosional yang sesuai. Nah, itu bisa dikatakan dengan novel tadi ya. Novel itu sama sebetulnya, pengertiannya seperti ini. Oke, selanjutnya di slide ini, nah ini saya merangkum sedikit ciri-ciri legenda ya, yang cerita tokoh bersejarah di masa lalu yang diceritakan kembali. Nah, ini ada ciri-ciri legendanya. Yang pertama ini dianggap sebagai kejadian yang nyata, benar-benar terjadi di masa lampau atau masa lalu, bersifat keduniawian. Nomor 3 ini tokoh legenda umumnya manusia yang memiliki kesaktian tertentu, yang sudah Kak Bayu jelaskan di slide sebelumnya tadi. Nomor 4 ini berupa sejarah kolektif, yaitu sejarah yang banyak mengalami pemutarbalikan fakta. Nomor 5 bersifat berpindah-pindah sehingga cerita ini atau ceritanya dikenal oleh daerah lain. Nomor 6 menceritakan tokoh yang hidup di zaman tertentu. Nah, sampai sini dari 1 sampai 6 ini adalah ciri-ciri cerita legenda. Nah, oke, kita masuk di materi ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Nanti kita akan membahas tentang keragaman di Indonesia serta jenis-jenis masyarakat berdasarkan jenis wilayahnya. Nanti kita kupas, kita bahas bersama di video yang pertama ini. Dan nantinya dibuat anak-anak belajar di rumah, meluangkan waktunya untuk melihat video ini, oke? Supaya nanti ketika pada waktu penilaian tengah semester bisa memahami dengan mudah. Oke, selanjutnya di slide berikutnya ini. Nah, keragaman di Indonesia. Keragaman budaya, variasi jenis-jenis budaya yang dihasilkan oleh berbagai suku bangsa, berkaitan dengan kekayaan alam dan luasnya wilayah. Nah, keragaman sosial dan budaya, sumber daya yang membuat Indonesia dikenal dunia. Keragaman ekonomi adalah berbagai jenis mata pencaharian penduduk, misalnya ada petani, nelayan, pedagang maupun pengusaha. Nah, selanjutnya di sini saya sudah rangkum jenis keragaman budaya. Di sini ada 9. Yang pertama ada suku bangsa Jawa, Sunda, Madura, dan Bugis. Rumah yang ada di Indonesia itu ada beberapa macam keragaman budayanya. Rumah adat misalnya ada rumah joglo itu khasnya Jawa Tengah, rumah gadang di Sumatera Barat. Nah, begitupun juga pakaiannya. Di sini ada pakaian adat kebaya, itu adalah khas Pulau Jawa. Nah, biasanya di Jawa Tengah. Baju bodo itu ada di Sulawesi Selatan. Nah, nomor 3 ini upacara adat.
Nah, di Bali ini ada upacara ngaben. Nah, di Jawa Timur ada upacara Yatnya Kasada. Nah, selanjutnya ini nomor 5, tarian daerah. Jawa Barat memiliki tarian Jaipong, tari piring di Sumatera Barat. Nomor 6, senjata tradisional. Kujang itu dimiliki oleh Jawa Barat. Nah, rencong itu di Aceh Darussalam. Nah, di selanjutnya ini bahasa daerah. Nah, di Indonesia banyak bahasa daerahnya. Yang paling familiar yaitu bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, dan bahasa Banjar. Seperti itu. Terus apalagi yang banyak yang ada di Indonesia? Di sini ada juga makanan daerah. Di Jogja memiliki makanan khasnya yaitu gudeg Jogja. Nah, ayam taliwang itu daerah Nusa Tenggara Barat. Nah, yang terakhir di sini saya kasih contoh ada lagu daerahnya. Lagu daerah yang pertama ada Ampar-Ampar Pisang di Kalimantan Selatan. Terus Manuk Dadali itu khasnya daerah Jawa Barat. Oke, sampai sini paham ya? Nanti jangan lupa kalau sebelum mengakhiri videonya diklik subscribe. Nanti ketika ada video baru nanti kalian dapat mengikuti pembelajaran selanjutnya. Ada notifikasi khusus dan loncengnya ditekan. Oke, nanti ada pemberitahuan kalau pembelajaran BMI ini mengupload video baru mengenai pembelajaran adik-adik. Oke, selanjutnya. Nah, suku bangsa dan etnis. Suku bangsa atau etnis. Nah, golongan manusia yang mengidentifikasikan diri dengan sesamanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama, merujuk kepada kesamaan budaya, bahasa, agama, dan perilaku. Itu pengertian dari suku bangsa. Ya. Nah, ciri-ciri suku bangsa: bersifat tertutup dari kelompok lain, memiliki nilai dasar yang tercermin dalam kebudayaan, 3, memiliki komunikasi dan interaksi. Nah, bagaimana jika teman kalian memiliki ciri bangsa atau dari suku lain? Berarti kalian harus wajib menghormati temannya dari suku lain ya. Karena di Indonesia adalah persatuan Indonesia sesuai dengan sila ke-3. Tidak boleh membeda-bedakan antara suku bangsa yang lain. Oke. Nah, selanjutnya suku bangsa yang ada di Indonesia. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya yang durasinya panjang itu yang 46 menit. Di situ sudah saya jelaskan. Nah, nomor 1 ini suku Jawa di Pulau Jawa, suku Batak dan Nias di Sumatera Utara, suku Minangkabau di Sumatera Barat, suku Sunda Jawa Barat, suku Metawi daerah Jakarta, suku Madura dan Tengger di Jawa Timur. Di Pulau Kalimantan itu ada suku Dayak dan Banjar. Nah, di NTB ada Sasak dan Sumbawa, suku Bugis dan Toraja di Sulawesi Selatan, suku Sentani dan Asmat di daerah atau di Papua. Etnis Tionghoa itu Tionghoa Peranakan dan Tionghoa Totok. Nah, berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia ini, misalnya kamu punya teman dari Jawa atau dari Batak atau dari Minangkabau. Nah, kamu tidak boleh saling mengeklaim bahwa sukunya itu paling benar atau berbagai hal yang lain. Tetapi kalian harus saling menghormati satu sama lain ya, karena di Indonesia memiliki banyak suku bangsa. Oke, selanjutnya keragaman di Indonesia. Nah, di sini ada agama Islam, ada agama Kristen Protestan, ada Katolik,
ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Dalam menghadapi keragaman agama, kita harus saling menjalankan sikap toleransi dan saling menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama agar tercipta kerukunan. Nah, seperti ini ya, sudah dijelaskan seperti ini. Berarti kalian harus memiliki sikap toleransi yang sangat tinggi dan saling menghormati. Oke, selanjutnya. Nah, jenis-jenis masyarakat berdasarkan jenis wilayahnya. Nah, kita bahas di wilayah dataran tinggi dan dataran rendah, mata pencahariannya seperti apa kita bahas. Nah, jangan lupa subscribe ini, namanya pembelajaran PMI di tombol merah itu. Terus ini nama Instagram saya ya, barangkali menanyakan soal-soal yang belum paham, nanti bisa menghubungi DM di Instagram saya yang seperti ini ya. Oke, selanjutnya siap kita belajar jenis-jenis masyarakat berdasarkan jenis wilayahnya. Oke, selanjutnya. Nah, penyebaran suku bangsa, adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi dengan baik di wilayah yang ditinggali. Nomor 2 ini keinginan mencari daerah yang lebih subur, lebih berkembang, atau lebih aman. Nah, nomor 3 bisa terjadi dalam satu pulau atau berpindah ke luar pulau. Nah, penyebaran suku bangsa ini, yang pertama ini saya jelaskan adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, dia migrasi dari tempat A ke pindah ke tempat B untuk mencari tanah yang lebih subur atau mudah dikembangkan, atau daerah itu lebih aman sebelum tempat asalnya. Nah, pindahnya bisa di daerah pulau tersebut atau di luar pulau juga bisa. Yaitu namanya penyebaran suku bangsa. Nah, selanjutnya ciri-ciri perbedaan suku bangsa, ciri dasar perbedaan suku bangsa. Yang pertama itu di sini di layar adik-adik ada bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, tempat asalnya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita bahas daerah dataran rendah. Dataran rendah, hamparan tanah lapang berketinggian tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut, umumnya berdekatan dengan pantai dan hilir sungai yang padat penduduk karena daerahnya lebih subur. Itu daerah dataran rendah. Oke, selanjutnya nanti kita bahas ciri-cirinya. Nah, ini sudah ada ciri-ciri masyarakat dataran rendah. Yang pertama, mata pencahariannya atau pekerjaannya biasanya mulai dari petani, pedagang, guru, dokter, sopir, dan lain-lain. Penghasilan masyarakat juga bervariasi sehingga menimbulkan keragaman tingkat sosial dan ekonomi. Nah, hasil gajinya itu atau penghasilan masyarakat setiap bulannya itu variasi, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Nah, sehingga menimbulkan keragaman tingkat sosial dan ekonominya. Sarana dan prasarana umum tersedia dengan baik sehingga menunjang pembangunan dan pendidikan. Nah, ini ciri masyarakat dataran rendah. Oke, selanjutnya ciri masyarakat pesisir, tinggal beraktivitas di wilayah pesisir laut, memiliki mata pencaharian yang tergantung pada potensi wilayah dan sumber daya pesisir lautan, sehingga atau sebagian besar masih menganggap bahwa laut memiliki kekuatan magis, sehingga umumnya melakukan ritual tertentu untuk menyanjung lautan. Apa ya istilahnya? Daerah pesisir itu beranggapan bahwa di laut itu memiliki kekuatan magis ya, sehingga melakukan ritual tertentu untuk menyanjung lautan. Itu ciri khas ya, dan sudah menjadikan budaya juga. Nah, ini nomor 4, umumnya masyarakat yang bekerja sebagai nelayan tergolong sebagai kelas yang rendah. Nah, ini ciri-ciri masyarakat pesisir.
Oke, selanjutnya, nah ini perbedaan masyarakat pesisir daratan rendah dan dataran tinggi. Nah, kalau mata pencarian ya, pencaharian atau pekerjaannya, pesisir itu nelayan, budidaya rumput laut dan kerang, mutiara, petani garam, budidaya ikan dan udang, daerah pesisir. Nah, bentuk rumahnya tinggi dan berventilasi besar, banyak memiliki beranda atau langit-langit tinggi. Pakaian berbahan tipis. Nah, alat transportasinya sepeda, kendaraan dan motor. Nah, kalau di dataran rendah ada budidaya, petani, perkebunan, peternakan, pedagang dan karyawan. Nah, rumahnya berventilasi besar, memiliki banyak beranda, sama. Pakaiannya sama pesisir juga sama. Terus alat transportasinya juga sama. Nah, dataran tinggi perkebunan karet, pekerjaannya biasanya berkebun teh, budidaya hutan pinus, memanfaatkan belerang dan sumber air panas. Nah, dataran tinggi juga banyak tempat wisata yang bagus ya. Nah, bentuk rumahnya pendek, rapat, berventilasi kecil karena udaranya dingin ya, mungkin seperti itu, dan jelas seperti itu memang ya, karena kalau di dataran tinggi sore itu sudah dingin ya. Pakaiannya tertutup dan berbahan tebal karena dingin itu tadi ya. Kendaraannya ini sama seperti pesisir dan dataran rendah, namun ada delman ya. Oke, itu aja dari saya. Ini ada 46 slide. Ini kita lanjutkan di video selanjutnya saja ya, di part 2 tema 7. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar, terus dukung channel pendidikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.